Hadratul mukarramin wal mukarraman, para bapak, para ibu, para orang tua, para jamaah Masjid Agung Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak menyapa satu persatu namanya karena terbatasnya waktu. Oleh karena itu terima kasih kepada guru saya Kiai Ali Dili Ghazali yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa bersilaturahmi kepada jamaah semua. Saya hamba yang dhaif, kesempatan ini ingin menyampaikan tema jujur, berkata jujur, bersikap jujur, berlaku jujur, berbuat jujur. Pokoknya tentang jujur. Mengapa? Karena jujur itu membawa kepada kesenangan, kenikmatan, ketenangan, kedamaian. Dalam istilah hadis nanti kepada jannah. Sebaliknya kalau tidak jujur alias berbohong, berdusta, membawa pendustanya, pelakunya kepada keresahan, kesusahan, ketakutan, bahkan bahasa lainnya adalah annar. Kira-kira itu temanya. Dalam waktu tempo 15 menit insyaallah. Pada ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya kira ayat ini sudah nggak asing lagi. Setiap Jumat ini hampir di masjid-masjid mengutip ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya kepada orang yang beriman, kepada kita. Ittaqullah, perintahnya adalah takwa kepada Allah. Sering diberi makna imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Ayat selanjutnya ini waqulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian. Ternyata kalian yang dimaksud ini adalah marjidomirnya, yaitu kepada alladzina amanu. Berkatalah kalian wahai orang-orang yang beriman, qaulan, akan satu perkataan sadidan, yang sadid. Hurufnya sin, sadid, bukan shin, syadid. Makna menjadi berbeda. Qaulan sadidan diberi makna ay qaulan sawaban, qaulan sadiqan, perkataan sawab, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, tidak ada unsur bohongnya. Ternyata yang bisa menjadi jujur adalah alladzina amanu. Orang yang berimanlah yang berpotensi untuk bisa berbuat jujur, berkata jujur, berlaku jujur. Karena ayatnya bermula ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas berarti seluruh manusia. Ternyata tidak seperti itu. Yang berpotensi untuk bisa berkata jujur, berlaku jujur, berbuat jujur, dan lain-lain semuanya tanpa ada unsur kebohongan adalah alladzina amanu. Ini artinya bahwa Allah percaya kepada orang yang beriman, insya Allah berbuat jujur. Apa dampak positifnya, hikmahnya ketika berbuat jujur? Ayat berikutnya, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum. Yuslih lakum, ini jawaban dari kalimat sebelumnya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalmu.
Dalam tafsir, misalnya tafsir kenamaan ulama kita, yaitu Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dalam tafsir beliau, Marah Labid At-Tafsirul Munir, diterjemahkan yuslih lakum a'malakum ay yataqabbalallahu a'malakum. Allah akan terima amal-amalmu, Allah akan terima ibadahmu. Dampak positif pengaruhnya dari berbuat jujur adalah diterimanya amal kita oleh Allah. Ayat Al-Quran setidaknya ada dua mafhum. Satu mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah sejalan dengan arti kita berbuat jujur, maka Allah terima amal-amal kita. Mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, kalau tidak jujur alias berbohong, resikonya menurut ayat ini la yataqabbalallahu a'malakum. Allah tidak akan terima amal-amal kita. Luar biasa dampaknya ternyata ya. Orang kan sekarang ini jujur jarang. Makhluk jujur menjadi sangat jarang. Mayoritas sebaliknya. Kalau sudah jujur, hatinya tenang, hidupnya tidak gelisah, tidak dihantui rasa ketakutan. Itu bukan kata kita. Kalau kata saya fadlullah, apa artinya? Gak ada maknanya. Kata lu ulama besar sekalipun gak ada maknanya. Ini yang berkata, yang bersabda adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Luar biasa, Pak. Jika berbuat jujur, surga, karena amalnya diterima. Alaikum, ay wajib alaikum, wajib bagi kamu semua untuk berbuat jujur, berkata jujur, bersikap jujur, apapun mesti jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sebab apabila jujur, ngomongnya jujur, ucapannya jujur, perbuatannya jujur, semuanya jujur, yahdi ilal birri, akan membawa pelakunya kepada albir. Albir itu adalah kebajikan, ketenangan, tidak gelisah, tidak dihantui rasa takut. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan membawa pelakunya kepada jannah, pada surga. Umat Islam itu punya dua surga. Pertama surga dunia, dua surga akhirat. Surga dunia bisa dicapai dengan apa? Salah satu di antara jujur. Orang yang jujur itu nggak takut, menghadap apapun tidak takut. Yang ia takut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau nggak jujur, sudah di kemana-mana, berlindung di mana saja, dia akan tetap dihantui rasa takut. Kenapa? Nggak jujur, bohong. Kalau jujur, dimanapun berada tidak pernah ada rasa takut. Itulah jannahnya dunia. Apalagi nanti jannah di akhirat. Mala ainun ra'at wala sami'un ya wala mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat sama sekali, wala udhun sami'at, yang dimana pendengaran kita tidak pernah mendengar yang semerdunya semacam itu. Wa ma khatara bi qalbi bashar, dan tidak pernah dirasakan terlintas dalam hati kenikmatannya. Itulah nanti surga akhirat. Di dunia jujur dapat surga, maksudnya hidupnya tenang, tidak dihantui rasa takut. Apalagi nanti di akhirat. Sedikit lagi, bagaimana orang yang tidak jujur? Menurut hadis ini lanjutannya, wa iyyakum wal kadhiba.
Iyyakum di sini ai ijtanibu, jauhilah oleh kalian al kadhiba, yaitu berbohong, berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sebab bohong itu, dusta itu akan membawa pelakunya kepada al fujur, penyelewengan. Betapa banyak penyelewengan di dunia ini ya, nggak usah disebutkan lah, udah ribuan jutaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan ternyata fujur itu, penyelewengan itu, tidak jujur itu, berbohong itu, berdusta itu membawa pelakunya kepada an-nar. An-nar bisa jadi dua, narnya di dunia, narnya juga di akhirat. Jadi dunia ini tergantung kita. Kalau kita jujur, jadi surga dari dunia. Kalau kita berbohong, kalau kita jahat, kalau kita berdusta, dunia ini menjadi neraka. Na'udzubillah. Apalagi nanti balasannya di akhirat. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari perbuatan itu. Saya kira cukup sekian ya. Mohon maaf karena waktu ini terbatas. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga ada hikmahnya, ada manfaatnya para hadirin, para jamaah. Sekian, terima kasih. Jadi catatannya, jujur membawa kepada kebaikan dan surga dan diterima amal kita. Bohong ternyata membuat amal kita ditolak dan dunia ini juga terasa neraka, apalagi nanti di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.